Ya jika kalian nih menganggap kelompok Asy'ariyah adalah sesat dan keluar dari barisan Ahlus Sunnah, maka coba tuh kalau kalian berani, silakan hapus nama-nama ulama yang berhubungan dengan Asy'ariyah dari jajaran ulama Islam. Ya, dan lihat ya berapa nama yang tersisa dalam daftar ulama Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wattabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua dimuliakan Allah. Saya memiliki berbagai macam pertanyaan semasa awal-awal pasca kuliah dulu. Ya alhamdulillah saya termasuk salah satu alumni UIN, program ilmu Al-Quran dan tafsir. Salah satu pertanyaan yang saat itu terlintas di benak saya adalah, apa itu aliran Asy'ariyah? Dan kenapa harus bernama Asy'ariyah? Dan tidak langsung saja bernama Ahlus Sunnah? Apa bedanya antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah? Asy'ariyah itu muncul belakangan. Jadi para generasi awal, akidahnya apa dong? Ya sahabiku semua, saat itu saya masih belum mengerti betul tentang aliran-aliran yang terdapat di dalam Islam. Yang saya tahu, saya dulu pernah belajar tentang sifat-sifat 20 yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat 4 yang wajib dan mustahil bagi para rasul. Dan beberapa hal yang masih saya ingat tentang sam'iyat. Nah, sahabiku semua, konsep pelajaran tentang ketuhanan itu telah saya pelajari sejak sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah hingga 4 semester di UIN. Dan setelah hampir 6 semester, baru saya menyadari bahwa itu adalah ajaran akidah menurut aliran Asy'ariyah. Ya, sebelumnya di waktu kuliah saya termasuk orang yang berpahaman liberal, bebas, berpikir bebas. Plus, ya juga pernah terpapar pemikiran Wahabi. Ya. Jadi, ya kalau saya ceritakan panjang, segala pemikiran dalam Islam itu pernah saya pelajari. Ya. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah. Jika kita menggunakan logika, maka logika kita akan mengatakan bahwa ajaran Islam yang murni adalah ajaran Islam yang ada dan dipraktekkan pada zaman awal Islam. Ya, begitulah pola pikir saya ketika masa-masa pendidikan kuliah di UIN. Ya, jelas sekali bahwa kita diperintahkan untuk beragama sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Maka saat itu saya bertanya-tanya, kenapa akidah saya adalah Asy'ariyah? Padahal belakangan saya ketahui bahwa Imam Abu Hasyim Asy'ari itu hidup pada awal abad keempat Hijriyah. Ya, 300 tahun. 300 tahun setelah kematian Rasulullah SAW. Jika itu adalah akidah yang benar, maka kenapa aliran itu baru muncul setelah sekian ratus tahun setelah Rasulullah SAW wafat? Dan jika aliran itu benar, lalu apa yang diyakini oleh orang Islam sebelum kemunculan Imam Abu Hasyim Asy'ari? Ya, terlebih lagi saat itu saya mendapati teman dekat saya itu sudah melepaskan keyakinan dan cara beragama yang sama-sama kita jalani dulu. Ya, apalagi dia mondok juga kan. Ia saat itu telah terlebih dahulu menganut Islam dengan konsep aliran Wahabi. Yang salah satu pendapatnya adalah bahwa aliran Asy'ariyah bukanlah termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah.
karena beberapa sebab. Nah, ya tapi semua dimuliakan Allah, hal itu semakin membuat saya bertanya-tanya, ya, dan ya berharap untuk mendapatkan jawabannya. Karena jika aliran yang saya anut ini salah, ya maka yang benar adalah aliran teman saya itu, atau sebaliknya. Ya, ketika saya masuk ke UIN, setelah beberapa semester belajar dan mengikuti perkuliahan, ya, plus saya giat membaca, ya, berguru, dan kemudian menambah referensi serta wawasan, saya mengetahui hal yang menarik, bahwa di Al-Azhar itu, ya, lembaga pendidikan yang telah berumur 1000 tahun lebih tersebut, ya, menganut akidah Asy'ariyah. Al-Azhar yang telah melahirkan ribuan ulama di seluruh dunia, menjadi kiblat ilmu keislaman sejak dulu, ya, menganut akidah yang sama dengan yang saya, dan rata-rata masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara menganut Asy'ariyah, ya. Nah, sejak saat itu, ya, saya mencari kitab-kitab, buku-buku tentang akidah, ya, untuk mengobati pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ya. Selain mencari kitab-kitab, ya, buku-buku yang terkait dengan akidah Asy'ariyah, ya, saya pun berusaha mencari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan aliran Wahabi. Itu sebagai apa ya? Sebagai pembanding. Ya. Nah, dan akhirnya sebuah kunci saya dapatkan. Ya. Imam Abu Hasan Asy'ari tidaklah membuat sebuah aliran baru dalam Islam. Beliau tidak mendirikan sebuah mazhab akidah baru dan mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Ya. Beliau tidak lain adalah seorang perumus akidah Islam yang telah ada pada saat itu. Ya. Beliau merumuskan dan menyimpulkan akidah yang dianut, ya, oleh para kaum generasi awal Islam melalui riwayat-riwayat dan pengajaran yang telah tersebar saat itu, ya, untuk memisahkan antara akidah yang murni dan akidah yang telah tercampur tangan-tangan kelompok Mu'tazilah, Syiah, ya, dan kelompok lainnya. Ya, saya pikir semua, jika kita mau berpikir, ya, bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari adalah seorang pendiri mazhab, maka kita akan sampai kepada pertanyaan saya sebelumnya tadi. Ya, kenapa mazhab Ahlus Sunnah baru berdiri 300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat? Ya. Namun, jika pikiran itu kita rubah, maka pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya, sahabat semua. Ya. Ilmu tajwid telah ada sejak saat Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Ya. Namun, baru dirumuskan setelah sekian puluh tahun kemudian. Ya. Begitu juga ilmu nahu, ilmu hadis, ya, riwayat maupun dirayat, ya, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Maka hal yang serupa juga terjadi dalam ilmu akidah. Meski Imam Abu Hasan Asy'ari bukanlah orang yang pertama merumuskan akidah Islam. Ya, sebelumnya telah ada orang-orang seperti Imam Abu Hanifah dengan Al-Fiqhul Akbarnya, ya, dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya kan, dengan Al-Aqidah Tahawiyah. Ya, maka Imam Abu Hasan Asy'ari tidaklah mendirikan mazhab baru. Ya. Beliau merumuskan akidah Islam sejak generasi awal Islam, lalu kemudian beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, dan para murid-murid itu, ya, mengajarkan kepada generasi setelahnya, hingga para murid itu dikenal sebagai muridnya Imam Asy'ari dan disebut dengan Asy'ariyah atau para pengikut Imam Asy'ari. Ya. Nah, sejak saat itu tradisi ilmu yang diwariskan oleh Imam Asy'ari, ya, alhamdulillah telah mampu melindungi akidah Islam dari serangan berbagai pihak, baik dari luar Islam, ya, seperti filsafat Yunani,
ya, ataupun dari dalam Islam seperti kaum Mu'tazilah, Murji'ah, dan Jabariyah, ya. Nah, tradisi keilmuan itu pun ya diteruskan dan dilestarikan oleh para ulama hingga saat ini. Ya. Maka jika kita mempelajari sejarah peradaban Islam, ya khususnya dalam masalah akidah nih, ya kita akan melihat nama-nama para ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan ini. Ya, sebut saja tuh Imam Al-Qurtubi, ya penulis tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ya kan. Kemudian Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir, ya tafsir Al-Quranul Azim. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib, ya. Imam Al-Baghawi, Imam Syahabuddin Alusi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Khatib Syarbini, Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Al-Jauzi, ya dan ratusan nama lain yang jika kalau kami jelaskan di video ini ya semuanya, ya maka video ini hanya akan penuh dengan nama-nama ulama, ya, dan tidak lagi ringkas, ya seperti yang saya niatkan. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah, maka tidak heran jika itu Imam Tajuddin As-Subki menuliskan dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, saya mengetahui bahwa seluruh pengikut mazhab Imam Malik adalah Asy'ariyah. Ya, tidak ada pengecualian satupun. Ya. Mayoritas pengikut mazhab Imam Syafi'i juga adalah Asy'ariyah. Kecuali beberapa orang yang masuk golongan Mujassimah dan Mu'tazilah yang Allah tidak peduli kepadanya. Ya. Mayoritas pengikut mazhab Hanafi juga adalah Asy'ariyah, ya, yaitu meyakini seperti yang diyakini Imam Asy'ari. Ya, tidak ada yang keluar dari mereka kecuali beberapa orang yang masuk, ya, menjadi Mu'tazilah. Dan para pembesar mazhab Hambali juga Asy'ariyah. Ya, tidak ada yang keluar darinya kecuali beberapa orang yang masuk golongan Mujassimah. Sahabatku semua, jika saja Asy'ariyah bukanlah Ahlus Sunnah, ya, maka siapa Ahlus Sunnah itu? Jika Ahlus Sunnah diartikan secara umum sebagai kaum yang berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah dan para generasi awal Islam, ya, para ulama besar yang telah kami jelaskan pun ya berjalan di atasnya. Bahkan mereka tidak hanya berjalan, namun juga mengembangkan, melestarikan, dan mengabdikan dirinya, ya, demi menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan jika Ahlus Sunnah diartikan sebagai kelompok tertentu, ya, sebagai sebuah kelompok tertentu, maka kelompok manakah itu? Apakah para ulama besar tadi harus dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah yang selamat dari neraka? Sahabatku semua dimuliakan Allah, telah banyak kitab-kitab yang membahas penyimpangan Mu'tazilah, Murji'ah, dan beberapa kelompok menyimpang lainnya. Ya. Kitab-kitab itu pun telah disusun sejak ratusan tahun lalu. Ya kan? Sejak masa Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, bahkan sebelumnya. Maka jika memang Asy'ariyah bukanlah Ahlus Sunnah, maka coba sebutkan kitab-kitab yang berisi tentang penyimpangan kelompok Asy'ariyah yang ditulis sejak awal abad meninggalnya Imam Asy'ari. Sahabatku semua, karena jika tradisi keilmuan kelompok Asy'ariyah adalah sesat, pasti hal itu tidak akan tersembunyikan oleh zaman. Ya, dan pasti telah banyak kitab-kitab yang membahas kesesatannya sejak lama. Ya, layaknya Mu'tazilah, Murji'ah, dan Mujassimah. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jika seperti ini, ya, menurut pribadi saya,
Ya, tidak lagi penting siapa saja dan kelompok mana ahlu sunnah itu. Ya, tidaklah perlu untuk saling mengklaim ataupun memperebutkan nama ahlu sunnah. Ya, ya, sejarah telah membuktikan bahwa para ulama yang telah kami terangkan sebelumnya, ya, telah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap agama ini. Ya, ya, jika kalian nih menganggap kelompok Asy'ariyah adalah sesat dan keluar dari barisan ahlu sunnah, maka coba tuh kalau kalian berani, silakan hapus nama-nama ulama yang berhubungan dengan Asy'ariyah dari jajaran ulama Islam. Ya, dan lihat ya berapa nama yang tersisa dalam daftar ulama Islam itu. Ya, ya terkhususnya Wahabi. Ya, paling hanya ada seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, Syekh Abdullah Jibrin. Ya. Ini pun ulama kategori ulama khalaf, bukan salaf. Ya. Ya, kalau enggak Wahabi ya berfatwa dengan fatwanya sendiri, ya, dengan akal-akalan mereka sendiri, ya, tanpa bersandar dengan para ulama. Nah, ini lebih berbahaya lagi, ya, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, ya, kemudian nggak paham ilmu nahu dan sorab, ilmu balaghah, ya, ilmu mantik, berani berijtihad. Siapa kita, ya, dibilang mujtahid saja nggak pantas, ya kan, berani berfatwa sendiri. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itulah kenapa kita harus Asy'ariyah. Ya, ini pengalaman saya, ya, menjadi bahan pertanyaan saya, dan pada waktu itu saya sempat juga terpapar Wahabi, ya, tapi karena saya mau belajar, mau berguru, mau membaca, itu semua merubah pola pikir saya, ya, setidaknya menambah wawasan saya tentang Islam. Sahabatku semua, mungkin itulah yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.